Kemudian kalau misalkan toh partai memberikan tugas, kakak udah jadi kalau Bupati Subang dari Partai Golkar, siapkah? Siap. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Karena kita sama-sama tahu lah, anggaran di Kabupaten Subang ini tidak terlalu besar juga, Ya. Om. Termasuk kucuran bantuan dari provinsi pun tidak bisa terlalu besar. Jadi bagaimana caranya? Kita harus sama-sama, Om, dengan pihak provinsi maupun dengan pihak pusat. Karena untuk mengcover segala kebutuhan Kabupaten Subang ini, saya yakin, saya jamin tidak bisa hanya dilakukan oleh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di segmen podcast Om Siap. Oke. Saya Dedang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari rakyat dan dari pusat bersama narasumber salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Golkar, yaitu Reynaldi Andika Putra. Siapa itu? Siapa itu? Betul. Betul. Oke. Renaldi Putra Andita. Renaldi Putra. Reynaldi Putra Andita. Mohon maaf. Selamat sore. Sore, Om. Atau Sore. ya akrab sama kakak kalau saya. Iya. Akrab. Sore, Om. Kakak Rey. 2 periode mungkin ya. Mau 2 Betul. periode. Mau 2 Sekarang periode. menjadi anggota DPRD provinsi dari Partai Golkar di Dapil SMS. Subang, Majalengka, Majalengka dan Sumedang. Sumedang. Selama periode kemarin, kakak, yang kita tahu bersama bahwa kakak Rey ini adalah anggota Dewan termuda, Betul. ya, di Provinsi Jawa Barat. Betul. Suka dukanya jadi anggota Dewan di provinsi gimana nih, kak? Suka dukanya memang selama menjabat jadi anggota DPRD provinsi ini banyak ya, Om, karena ini tahun terakhir berarti periode pertama ini. Ya, Jadi suka dukanya sebenarnya lebih banyak dibikin sukanya aja, Om, walaupun duka. Jadi bahwa selama 5 tahun ini fokus di Jawa Barat memajukan aspirasi dari Kabupaten Subang ini bukan hal yang mudah. Ya. Om. Karena apa? Karena di Dapil SMS sendiri itu yang orang Subangnya kebetulan hanya saya sebetulnya, Om. Iya. Hanya saya dan Ambu Nina waktu itu. ya, periode pertama kemarin Periode ya. pertama. Sampai sekarang ini. Karena hanya mewakili 2 orang dari asli Subangnya, agak tarik-tarikan sebetulnya, Om, dalam urusan aspirasi dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga selama menjabat 5 tahun ini, ya alhamdulillah lah, jadi banyak pelajaran-pelajaran, Om, yang dulu sebelum masuk dunia politik, sebelum masuk dunia DPRD, akhirnya sekarang bisa banyak tahu dinamika, Ya. termasuk urusan-urusan di politik. Jadi lumayan 5 tahun ini bisa memberikan pengalaman yang cukup luar biasa, Om. Alhamdulillah. Di pemilu kemarin, Ya. 2004 yang kemarin hasil rekapitulasi suara di KPUD, menempatkan posisi Kak Rey ini di posisi pertama di internal Ya. Partai Golkar dengan raihan suara berapa tuh? 93.000. 93.000. Ya. Luar biasa. Amanah suara dari masyarakat Subang, Sumedang, dan Majalengka. Betul. Ini putra Subang yang mungkin di 2024-2009 yang diwakili oleh Kakak Rey, ya sebelumnya Ambu Nina ya. Betul. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Semakin artinya ada koneksitas politik, ada sebuah hubungan emosional Betul. masyarakat di 3 wilayah atau 3 daerah ini, Subang, Majalengka, dan Subang, terhadap Kakak Rey, sehingga di pemilu 2024 kemarin luar biasa, cukup signifikan ya. Berapa Alhamdulillah. kursi di Golkar untuk DPRD? Golkar kebetulan 2 ya. tahun ini sejarah, Om, Oh. bahwa selama hampir 30 tahun Golkar itu DPR RI dan provinsinya baru sekarang bisa 2 kursi lagi di Dapil SMS. Oh, masa-masa kejayaan Masa-masa dulu ya. kejayaan Golkar Terulang baru kembali. sekarang ini terulang lagi, Om. Selama hampir terakhir Orde Baru kan, sekarang baru nih kita 2 kursi lagi, provinsi 2 kursi, RI 2 kursi juga, Om. Iya, luar biasa. Dan itu tidak terlepas dari sebuah bagaimana manajemen politik di Betul. DPRD Partai Golkar Subang. Betul. Yang diketuai oleh Bunda Elita. Betul, betul. Itu sehingga Betul. sukses Pilpres DPR RI 2, DPR RI 2, provinsi 2.
ini sebagai Kabupaten, Kabupaten 10. 10. Rajanya Iya. kursi di DPRD Subang. Alhamdulillah. Kak, Ya. sepak kerja kakak di Dijak kita kan sehingga kakak Ray diberikan mendapatkan sebuah amanah suara dari masyarakat 93.000 lebih suara. Iya. Mungkin tidak terlepas ini dari aktivitas dari organisasi yang selama ini kakak geluti. Betul. Sebagai apa di Ormas? Hari ini sebagai Ketua Harian AMPI, DPD AMPI Jawa Barat. Sebagai Ketua Harian DPD AMPI Jawa Barat. Nah Kak, gini, Ya. beres pemilu pileg, kemudian ini jelang pilkada. Bagaimana kakak melihat Kabupaten Subang sendiri seperti apa nih? Nah, Kabupaten Subang sendiri kita melihat seperti ini sih Om, bahwa Kabupaten Subang ini kabupaten yang luas ya Om. Kita ini punya daratan, punya lautan, punya pegunungan. Kita bisa mengambil banyak sektor untuk kita manfaatkan di Kabupaten Subang ini Om. Ada sektor industri, Ya, apalagi sekarang telah dibangun Patimban ya Om. ya. Ada juga sektor pariwisata, daerah Subang Selatan sana yang harusnya bisa dimaksimalkan, dioptimalkan. Lalu juga ada daerah-daerah yang memang bisa menjadi daya tarik sendiri. Jadi Subang ini menurut saya Om, sebuah kabupaten Istimewa, wilayah yang sangat istimewa. Punya segalanya. Punya segalanya. Cuman bagaimana cara mengontrolnya saja Om. Karena Subang ini kalau kita bilang sebuah kabupaten yang potensinya cukup luar biasa Om. Betul. Yang harusnya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi untuk setiap tahunnya agar masyarakatnya bisa lebih sejahtera lagi Om. Kayak gitu. Tapi melihat hasil Ya. di era kepemimpinan, taruhlah Bupati ya, Ya. sebelum-sebelumnya. Menurut perasaan Ya. Kakak Ray di legislatif melihat Subang, banyak yang komplain, banyak yang membuli Ya. ketika seseorang menggunakan sebuah kendaraan dari manapun, tertidur lelap, ketika bangun pasti akan bicara ini di Subang, Iya. karena terganggu karena Jalannya jelek. kondisi jalan. Gue bilang jalan istighfar. Dan apakah kurang support atau gimana provinsi selama 5 tahun lah Kakak Ray sebagai legislatif terhadap infrastruktur jalan di Subang? Iya. Apakah perjuangan kakak sampai sejauh mana di legislatif Subang? Nah, untuk urusan itu jadi gini Om, kenapa sekarang kita sekalian sharing ya Om, kenapa Partai Golkar itu sangat, kita kemarin selama pileg ini sangat menggembor-gembori bahwa kita harus provinsi, kita harus dapat, DPR RI kita harus dapat, kabupaten kita harus dapat. Karena apa Om? Tujuan utama kita fokus ke Kabupaten Subang. Jadi kita termasuk saya selama 5 tahun menjabat ini, untuk anggota Dewan Provinsi itu untuk membenarkan, untuk membangun Kabupaten Subang ini bukan hal yang mudah Om. Karena satu, Dewan Provinsi itu anggaran aspirasi dan lain-lainnya itu terbatas Om. Lalu kedua, jika kita tidak bisa sinkron antara saya sebagai anggota Dewan Provinsi dengan pihak eksekutif di Kabupaten Subang, sulit Om. Ya. Karena ketika kita ingin mengucurkan bantuan ke Kabupaten Subang tapi pihak eksekutif tidak menerima, sulit juga Om akhirnya. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan apalagi. yang jelas itu sulit juga. Makanya kenapa kita sekarang mengembos-gembosi menang pileg, menang pilpres, menang pilkada. Karena apa? Kita ingin Golkar ini di Kabupaten Subang itu bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kenapa kita butuh 3 elemen ini Om? DPR RI, Provinsi, dan Kabupaten. Karena kita agar sinkron Om. Jadi antara daerah Kabupaten Subang nanti masuk ke Provinsi dan ke pusat itu kita bisa selaras Om. Misalkan, karena kita sama-sama tahu lah, anggaran di Kabupaten Subang ini tidak terlalu besar juga Om. Termasuk kucuran bantuan dari provinsi pun tidak bisa terlalu besar. Jadi bagaimana caranya? Kita harus sama-sama Om dengan pihak provinsi maupun dengan pihak pusat. Karena untuk mengcover segala kebutuhan Kabupaten Subang ini, saya yakin, saya jamin tidak bisa hanya dilakukan oleh kita sendiri. Tapi kita harus berpacu kepada provinsi dan pusat juga Om, agar bisa dapat banyak bantuan intinya untuk Kabupaten Subang. Artinya semua harus terkoneksi. Betul, harus Jangan selaras. terjaiah. Betul, kita harus selaras. Ya. Harus selaras antara pihak
kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya. Itu kunci bagaimana Kabupaten Subang ini bisa lebih baik lagi ke depannya, Om. Ada pengalaman nggak saat berjuang untuk Subang ada terjadi ketidaksinkronan? Oh, banyak. Soal apa? Sering kita pernah mau memberikan bantuan kepada kabupaten, tapi karena kan kalau kita ini di provinsi itu nanti usulannya dari daerah dulu, Om. Daerah, iya. Biasanya nanti dari dinas, Ya, nanti ya, ke ya. bupati yang mengusulkan ke kita di provinsi, Ya, ya. nanti kita bisa memplotkan. Cuman selama ini mungkin kadang ada beberapa kali kita miskom lah, bahwa ketika saya pun punya ingin memberikan sesuatu ke kabupaten di sini, kadang ada yang tidak terakomodir juga dan tidak bisa selaras lah antara Iya. pihak kita di provinsi dan eksekutif di kabupaten. Ya paling tidak mungkin harapan masyarakat, hampir semua harapan masyarakat terkait masalah infrastruktur jalan. Betul, betul. Ini infrastruktur jalan nggak jadi hampir beberapa tahun ini Betul. di Subang ini masyarakat berharap jalan lecir. Betul. Nah, melihat kondisi itu, mungkin pengalaman Kakak Re di DPRD Provinsi Jawa Barat di komisi apa? Komisi 1, Om. Pemerintahan, desa, terus perizinan, terus keamanan. Oh. Kemudian mungkin ada rekan di komisi lain yang mungkin Kakak Re ikut mensupport bagaimana ini infrastruktur jalan di Subang, tolong bantu, ya kan Iya. gitu. Connect nggak OPD terkait di Subang dengan teman-teman legislatif provinsi kaitan dengan masalah Nah, itu dia Bantuan yang kita tangkap lagi, bahwa sampai hari ini selama saya menjabat 5 tahun pun kita masih agak ada kendala, Om, dengan pihak OPD di daerah. terutama dinas PUPR lah ya. Ya, jadi antara pihak di sini dengan pihak di Pemprov ini kayaknya agak kurang nemu titik sambung ya, Om. Ya. Padahal walaupun sebetulnya kita itu, jangan salah, Om, kita itu di DPRD Provinsi, 2 pimpinan DPRD Provinsi itu dapilnya dapil SMS, Om. Ada Ibu Ine, Ya. ada Pak Ketua DPRD sekarang, Pak Taufik. Brigjen Taufik. Itu kebetulan tahun kemarin itu dapilnya dapil SMS juga. Cuma yang saya lihat memang kita ini dengan pihak terkait di daerah ini masih kurang agak bisa selaras ya untuk urusan ini. Kadang kita juga, dan Pemprov itu kan hanya bisa melihat itu yang daerah-daerah, yang wilayah-wilayahnya yang memang miliknya jalan provinsi saja, Om. Untuk Ya. selebihnya itu harus ada lebih komunikasi lagi antara pihak-pihak terkait, dan itu yang mungkin selama ini kayaknya masih kurang saya Iya. melihatnya ya, dari segi kacamata saya, Om. Ada rasa prihatin nggak Kakak melihat di fenomena seperti itu untuk Oh iya, Subang? sangat Om, karena susah. Saya tadi bilang bahwa Subang ini kalau mau maju kita harus sinkron dengan provinsi dan pusat. Ya. Kalau kita terlalu, wah kita ini Subang Ya. nih, kita punya ini sendiri, wah itu Ego lah ya. sulit, Om. Kita nggak bisa muluk-muluk lah. Semua orang tahu, siapapun yang ingin jadi pemimpin di Subang ini semua tahu, kita tidak bisa bergantung hanya dari Subang sendiri. Kita Iya. butuh bantuan provinsi, kita butuh bantuan juga dari pusat. Makanya kenapa Golkar di Subang ini hari ini kita fokus itu untuk provinsi dan pusat, karena terlepas nanti bagaimanapun kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat, Om, untuk masyarakat di Kabupaten Subang. Iya, iya, terkait dengan rasa keprihatinan tadi. Mungkin ada korelasinya nih Iya. dengan jelang pilkada nih, Kak. Apakah ada merasa terketuk hati Kakak ketika melihat sebuah keprihatinan Kabupaten Subang, di mana Kakak lahir di Subang? Ya. Bagaimana ingin membangkitkan kesejahteraan, pembangunan di Subang supaya sesuai dengan harapan. Ada rasa niatan untuk menjadi ikut jadi bursa pilkada Subang nggak? Kalau urusan pilkada Subang itu nanti tergantung masyarakat dan partai, Om, sebetulnya. Kalau saya pribadi sih, selama masyarakat yang meminta dan partai yang menugaskan, namanya kader partai pasti siap, mau nggak mau, siap nggak siap, harus siap. Ya. Tapi itu semua tergantung bagaimana nanti kita lihatlah, Om, respon masyarakat, terus perintah dari partai seperti apa. Tapi sekali lagi, semua kader Golkar, siapapun yang ditugaskan dan dipinta oleh masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap untuk melanjutkan dan harus siap untuk diberikan amanah untuk ikhtiar dalam bursa pilkada. Tapi secara tegas saya sampaikan bahwa tahun ini Golkar akan fokus juga di pilkada Kabupaten Subang. Tergaspol. Iya, gaspol, karena sudah perintah dari Provinsi Jabar, sudah perintah dari DPP juga bahwa Golkar, terutama alhamdulillah hari ini kan Golkar di Kabupaten Subang bisa meraih 10 kursi ya, Om. Ya. Alhamdulillah, bukan tanpa alasan kita kemarin
fight untuk dapat 10 kursi itu karena kita memang akan fight juga di pilkada. Sudah perintah dari provinsi dan pusat untuk kita sama-sama fokus di pilkada serentak tahun ini, Om. Ya, minimal kan gini. Minimal kakak punya sebuah keprihatinan dan terketuk hati untuk menciptakan sebuah penyempurnaan Ya, pembangunan Kabupaten Subang. Kemudian kalau misalkan toh partai memberikan tugas, kakak udah jadi calon bupati Subang dari Partai Golkar, siapkah? Siap. insya Allah siap. Insya Allah siap. Kalau memang sudah perintah dari partai, ya. dan yang lebih penting sih dari masyarakat juga, Om. Karena kita juga menjadi kepala daerah itu bukan suatu hal yang mudah ya, Om. Maksud saya bukan mudah dalam artian untuk kita mencapainya, tapi mudah ketika kita amin, alhamdulillah diberikan amanah itu suatu, bagi saya jabatan itu sebuah beban, Om. Beban yang harus dipikul yang luar biasa gitu kan. Kalau secara pribadi saya dibilang siap tidak siap, saya siap. Tapi semua tergantung lagi bagaimana permintaan masyarakat, Om. Karena di Golkar pun banyak, Om. Bukan hanya saya kan. Ada juga Bunda Elita, ada saya, mungkin ada orang lain juga. Tapi kalau memang partai menugaskan dan masyarakat yang menginginkan, insya Allah memang dengan melihat keprihatinan saya selama 5 tahun ini sebagai anggota Dewan Provinsi dan sebagai warga asli Subang, mau tidak mau harus siap, Om, untuk perubahan dan perbaikan lebih baik. Kenapa tidak? Kalau bicara usia, berapa usia sekarang, kakak? Hari ini usia 27 tahun. 27 tahun. Artinya ya adrenalin untuk sebuah semangat Ya, bagaimana menciptakan atau mewujudkan sesuatu. Ini masa-masanya nih, Kak. betul. Artinya apalagi dimodali oleh kepercayaan masyarakat, diamanakan oleh masyarakat menjadi anggota DPRD provinsi satu periode sekarang sampai sekarang, kemudian akan 2 periode dengan raihan suara yang signifikan. Artinya sudah merupakan modal kakak nih untuk berlari kencang menguasai eksekutif barangkali gitu. Nah itu akan dijadikan kayaknya sebagai modal partai menunjuk yang tidak akan salah. Maka tadi saya katakan, maka siapkah untuk ditunjuk jadi calon? Insya Allah siap. Insya Allah asal partai sudah ini, Om, sama masyarakat. Ya, artinya kan gini. Kalau bicara tadi Subang, semua potensi kekayaan alam sudah bukan sudah lagi. Subang itu istimewa. Semua potensi dari laut dari punya. Menurut kakak, Subang bicara defisit beberapa tahun terjadi. Iya. Kendalanya apa kira-kira? Persoalannya apa? Di mana letak persoalannya? Menurut saya ya, Om, ini tanpa kita menghakimi, tanpa kita melihat. Ya mungkin kan soalnya terkoneksi juga ke ini kan. Betul. Kenapa Subang beberapa tahun ini terjadi defisit sehingga pembangunan tersendat hanya gara-gara persoalan itu. Kemudian kan terkoneksi di legislatif. Betul. Apa yang dilaporkan Subang ke? Yang saya lihat ya, menurut pandangan pribadi saya bahwa kunci utama dalam dunia pemerintahan itu kan sistem pengelolaan ya, Om ya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pihak eksekutif itu bisa mengelola keuangan daerah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus lihat, Om, menurut saya ya, bahwa kita sebagai pihak eksekutif ini harus lihat mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Di mana bahwa kenapa kita bisa menjadi defisit seperti ini, karena kita tidak bisa memaksimalkan keuangan kita yang ada. Jangan sampai, jadi gini, Om, bahasanya, ketika kemampuan keuangan daerah kita hanya untuk mencakup ruang lingkup A sampai G, janganlah kita membuat rancangan itu sampai Z, karena kita harus melihat kemampuan keuangan daerah kita seperti Garis besarnya mungkin kemampuan keuangan beli mobil. Betul, jangan pengen Land Cruiser. Gitu. Itu kan seperti terlalu terlalu mengawang. Jadi mengawang-awang. Kita harus sadar diri bahwa kabupaten kita ini hanya punya sekian loh. Jangan sampai kita membuat perhitungan ini, kita ingin membuat, bahasanya gini, Om, ketika kita punya anggaran untuk membuat Alfamart atau minimarket, janganlah kita membuat mall. Pasti defisit, Om. Dan kalaupun dipaksakan, akhirnya apa? Akhirnya kita lagi yang kena. Nanti pemerintahan kita juga yang kena. Jadi bagaimana kita, itu yang tadi saya bilang, balik lagi bahwa
namanya menjalankan sebuah pemerintahan itu kita yang paling kunci utama itu sistemnya kita harus tahu dan jelas. Sistemnya, rencananya. Jangan sampai karena kita punya ambisi yang terlalu besar, wah kita ingin ini. Tapi ternyata kemampuannya tidak mampu, itu akan sangat mengorbankan segalanya. Artinya mungkin dalam hal ini bisa dikatakan bahwa yang salah ini TAPD. Kalau di eksekutif. Ya, saya tidak bisa langsung ngomong gitu ya Om, tapi itu intinya lah. Ya. Tapi kenapa eksekutif selalu disalahkan? Ketika teman-teman di legislatif DPRD Subang pun dibanggar dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang diskusi kaitan dengan masalah tadi, perencanaan mengawang-awang, kenyataan anggaran yang tidak akan bisa menjangkau. Kan gitu, artinya bermain di dummy-dummy ya. Bermain di dummy. Nah, mungkin ke depan Kakak Rey. Itulah kenapa kita Golkar ingin memegang suara terbanyak di sini Om. Agar apa? Agar tidak ada lagi siapapun nanti pemimpinnya di Kabupaten Subang, setidaknya Partai Golkar punya peran di legislatif sebagai partai terbanyak kursinya untuk bisa mempunyai controlling Om terhadap pihak-pihak yang memang sekiranya tidak rasional, kita tidak mau. Karena kan mungkin dari kemarin juga, walaupun Partai Golkar tahun kemarin kita berada di urutan kedua, tapi mungkin masyarakat juga tahu bahwa Golkar Kabupaten sekarang ini kan cukup keras ya Om ya, untuk apalagi urusan-urusan yang memang tidak masuk akal. Makanya itu kenapa kita tahun ini Golkar 10 kursi kita pemenang, karena kita ingin mewaraskan yang waras Om. Intinya itu. Dan kemudian begini Kak, kembali lagi ke jelang pilkada, bahwa sukses pilpres artinya ada koalisi partai-partai mengusung paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran. Betul. Apakah akan terjadi koalisi permanen? Ini bocoran nih. Koalisi permanen nggak ke daerah? Kira-kira bocoran nih. Bocorannya ya Om. Jadi sebetulnya memang koalisi kemarin 02 itu memang idealnya itu dilaksanakan juga di daerah. Di permanen di daerah. Tapi tidak bisa disebut permanen juga Om, karena kebutuhan daerah dan pusat itu beda juga Om. Kadang ada mungkin yang di daerah Provinsi Jabar misalkan, mungkin akan ada beberapa partai yang tidak bisa beririsan untuk bergabung. Tapi mungkin di daerah lain ada. Dibilang permanen atau tidak, sebetulnya itu masih tahap yang cair lah Om. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa koalisi dari 02 itu bisa turun ke provinsi maupun ke kabupaten. Iya. Nah, artinya kalau misalkan toh kemudian minta bocoran lagi nih ke Kakak, Subang sendiri ketika walaupun Partai Golkar 10 suara bisa mengusung sendiri, artinya apakah akan single fighter Golkar atau kan butuh koalisi dengan partai-partai kira-kira menurut pandangan politik Kakak nih? Kalau saya sih Om berpikirannya gini. Kita pilkada itu bukan hanya tentang menang kalah Om. Pilkada itu tentang bagaimana kalaupun kita menang, kita bisa membangun Kabupaten Subang ini bisa lebih baik dengan segala instrumen. Jadi menurut saya, kalau Golkar sih saya lihat tidak akan untuk mengambil jalan single fighter. Karena kita merasa bahwa partai politik ini harus saling bergandengan tangan untuk mencapai tujuan yang besar ya Om. Termasuk Golkar, walaupun kita 10 kursi dan kita hanya mempunyai cukup kita dengan satu partai pun kita bisa dapat kursi untuk tiket bupati dan wakil bupati, tapi saya rasa hal itu tidak akan ditempuh oleh kita, karena kita berpikiran bahwa alangkah lebih baik dan eloknya untuk kita bisa bersama-sama dengan partai lain untuk membangun Kabupaten Subang Om. Karena toh nanti pun ketika misalkan Golkar mengusulkan calon bupati dan wakil bupati dan kita bisa memenangkan itu di pilkada sekarang, kita tetap butuh teman-teman legislatif Om. Agar apa? Agar pemerintahan di Kabupaten Subang selama 5 tahun ke depan ini bisa sinkron Om. Jadi jangan sampai nanti eksekutif dan legislatif ini kita bertentangan. Nah, kita sangat menghindari hal itulah. Makanya kenapa kemungkinan insya Allah Partai Golkar itu akan membangun komunikasi dengan partai-partai lainnya. Dan tidak akan hanya maju sendirilah Om. Kita butuh juga teman-teman partai lain untuk bisa menselaraskan pikiran-pikiran kita ke depannya. Ya. Kemudian gini, Kak, jika kita aneh-aneh, Kakak diberikan amanah oleh partai untuk menjadi kandidat calon bupati atau wakil bupati. Kira-kira dalam benak Kakak, skala prioritas apa nih yang akan mungkin dilaksanakan untuk Subang?
skala prioritas apa kira-kira? Satu mungkin beberapa perbaikan yang akan saya tempuh dulu Om. Bahwa yang tadi sudah jelas, Ya. infrastruktur itu mungkin jadi salah satu fokus utama. Karena apa? Infrastruktur itu bisa menjamin kelancaran ekonomi Om. Betul. Ketika Ya. infrastrukturnya kurang, ekonomi otomatis akan terstuck Ya. dan mungkin bisa berjalan. Mau ekonomi, mau pariwisata, maupun industri. Kunci utama dulu itu infrastruktur. Ya. Terutama di daerah-daerah, di jalan-jalan yang memang jalan yang dilalui banyak orang dan jalan-jalan prioritas Om. Ya. Satu mungkin yang akan kita benahi dari awal itu tentang infrastruktur. Kita butuh jalanan yang mulus dari Cikole sana Tangkuban Perahu sampai Patiman minimal harus Lebar. benar-benar lebar, mulus. Mulus. Kemudian ada jalur pemecah Betul, kemacetan. betul, Jalan jalur lingkar. pemecah kemacetan. Lalu sektor lain yang ingin saya fokusi itu selain dari industri yang harus kita kontrol dengan benar. Ketiga ada sektor pariwisata yang memang sebenarnya Kabupaten Subang ini luar biasa loh Om. Ya. Tapi yang saya lihat ya Om, sektor wisata di Kabupaten Subang ini kurang dikelola dan optimalkan dengan baik. Karena gini Om, sektor wisata itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu akan bisa menjadi salah satu daya tarik investasi di Kabupaten Subang. Ya. Sekarang yang kita tahu daerah Kabupaten Subang ini orang banyak yang tahu Ciater ini kan Lembang Om. Ya. Saya di Bandung, lah gitu ya. saya di Bandung Lembang, itu tiap ada orang ke Ciater, oh di Lembang, di Bandung, nggak taunya. ada, iya taunya Bukan nggak ada Subang, yang tahu bukan. Subang. Tapi justru itu menjadi kelemahan bagi kita Om. Menurut saya kita dengan adanya Sariater pemandian air panas, ada air terjun di Ciater, ada Capolaga dan banyak sekali. Belum lagi daerah Penyawangan, Tanjung Siang ke sana, Cisalak. Itu banyak sektor-sektor wisata yang sangat bisa kita manfaatkan dan kelola untuk menaikkan daya tarik investasi maupun daya tarik masyarakat luar di Provinsi Jawa Barat untuk datang ke Kabupaten Subang, menaikkan daya jual beli di Kabupaten Subang Om. Itu yang sangat kurang. Mungkin karena saya anak muda ya Om. Ya. Jadi ada unsur-unsur Petualang lah. petualang, terus tentang bagaimana caranya bisa mengumpulkan UMKM dari Iya. sektor wisata itu sangat luar biasa Om. Kalau kita bisa mengelola itu dengan sangat benar, sangat luar biasa. Itu bisa memberikan suntikan ini juga Om untuk APBD kita, itu bisa sangat jadi salah satu sektor juga. Atau mungkin kalau bicara Subang selama periode sampai sekarang nih, Ya. Kakak Dire, apakah pemerintahan Kabupaten Subang menerapkan atau menempatkan personal eselon 2-nya atau 3-nya tidak mengacu kepada the right man on the right place? Kalau itu sih sebenarnya Kalau ada masalah. harusnya 50-50 sih Om kalau buat saya. Tapi menurut saya ya memang harus menempatkan seseorang itu yang sesuai dengan kinerjanya sih intinya. Keahliannya. Keahliannya, basicnya, jangan sampai orang yang, ya maaf ya Om, bukannya saya merendahkan, tapi perenang kalau disuruh lari ya nggak akan menang juga Om. Tukang biliar Disuruh jadi main golf, berenang, atau nggak akan bisa juga Om. Makanya harus balik lagi dengan kemampuannya. sesuai dengan ahlinya. Dan tugas pemimpin itu harus bisa melihat dan meninjau bagaimana bagaimana potensi yang ada di dalam anak-anak buahnya dan lain-lainnya. Itu kuncinya. Ya, oke, kembali lagi mungkin nanti mudah-mudahan ke depan bahwa Subang akan dikelola oleh orang-orang atau sosok-sosok top manajemen yang cerdas dalam hal ini, cerdas segala-galanya. Betul. Kan gitu. Betul. Ya, silakan Kakak barangkali closing statement nih. Ya. Kakak sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan sekarang sudah kembali diberi amanah untuk periode kedua oleh masyarakat. Ya. Closing statement Kakak apa? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang karena sudah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat lagi untuk kedua kalinya, periode kedua, dengan suara yang alhamdulillah bisa naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, berarti menunjukkan bahwa alhamdulillah Om ternyata kemarin 5 tahun ini masyarakat
lebih percaya lagi dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu semata-mata bukan untuk kepentingan saya sendiri Om, itu juga untuk saya bisa mudah-mudahan ke depannya bisa jauh lebih memberikan dampak positif untuk masyarakat di Kabupaten Subang, Majalengka dan Sumedang, khususnya Kabupaten Subang. Karena jujur Om, dari 93.000 itu 70%-nya Subang. 70% Pemilih Subang. 80% malah. 80%-nya itu pemilih Kabupaten Subang. Sumedang, Majalengka itu 30%-nya saja. Makanya saya terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Subang. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya bisa tetap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjadi pemimpin yang bisa turun ke masyarakat setiap minggu, setiap bulan, setiap hari, agar mudah-mudahan dengan adanya saya duduk di Provinsi Jawa Barat ini bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Subang. Dan mudah-mudahan kita ke depannya Kabupaten Subang ini bisa menjadi kabupaten yang lebih baik lagi, bisa menjadi kabupaten yang jauh lebih dari ini dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada, dengan mengoptimalkan segala macam hal-hal yang memang berdampak positif untuk Kabupaten Subang. Paling itu Om. Dan jika Pilkada 2024 Partai Golkar menunjuk Kakak Rey sebagai calon bupati, apa yang disampaikan Kak Rey? Ya kalau memang Pilkada 2024 Partai Golkar menunjuk saya untuk berikhtiar menjadi calon bupati, insya Allah Om, kita sama-sama dengan masyarakat. Saya tidak akan bertele-tele sih Om, yang penting saya membuktikan saja ke masyarakat bahwa Partai Golkar itu termasuk mungkin nanti ketika saya dicalonkan, kita bisa menjadi yang selama ini seperti 5 tahun ini sering saya lakukan Om, selaku anggota Dewan, bahwa Golkar itu bukan partai yang mengobrol janji, tapi kita memberikan bukti dulu. Yang mungkin kenapa saya bisa 93.000 suaranya, karena masyarakat juga sudah menerima bukti itu Om, bahwa Golkar ini bukan lagi partai yang ngawang-ngawang, yang penuh janji-janji palsu. Nah, tapi kita menunjukkan dengan bukti. Jika memang saya diberikan amanah itu untuk melanjutkan dan untuk berikhtiar, ya kita bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Subang, jangan muluk-muluk, kita manfaatkan potensi Kabupaten Subang, kita manfaatkan yang ada, jangan sampai kita tergiur dengan hal yang besar, tapi hal yang kecil kita tidak bisa lakukan. Itu sih Om. Ya, oke. Terima kasih nih. Ya, makasih. Demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hongsia. Oke, salam. Ya. Abdul Rahman. Begitu.